cobaan. Ya, kira-kira yang ngasih kekuatan siapa? Kalau dia dikasih hidayah, Allah. Allah akan kasih kekuatan. Pertanyaannya nih, apakah dulu para sahabat ngeluh nggak kira-kira dengan tekanan-tekanan? Ngeluh nggak? Hah? Ngeluh. Ingat baik-baik. Ada hadis Rasulullah SAW dari Khabbab bin Al-Aradi radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Ahmad dan Abu Humaid. Dikatakan, ya, syaqawna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini waktu di Mekah. Wa huwa mutawassidun bi burdatihi fi dzil Ka'bah. Waktu itu kami ngeluh kepada Rasulullah SAW. Ya, sedangkan Rasulullah itu ya lagi tiduran, ya, berbantalkan sorbannya di bawah naungan Ka'bah. Paham ya? Di depan Ka'bah ini. Kemudian mereka mengatakan, ala tastansiru lana, ala tad'ullahu lana. Wahai Rasulullah, di saat himpitan orang Quraisy di saat itu, wahai Rasulullah, apakah engkau enggak kepingin untuk meminta kemenangan dari Allah bagi kami? Apakah engkau enggak kepingin berdoa buat kami? Maksudnya apa? Mendatangkan pertolongan. Apa nasihat Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah, kana rajulu fi man qablakum. Kata Rasulullah, ingat, dahulu orang-orang sebelum kalian yughfar lahu fil ard fayuj'alu fihi fayuja'u biminshar fayudha'u ala ra'sihi fayushakku ithnatain. Dikatakan orang sebelum kalian dulu ada yang dikubur hidup-hidup di tanah. Kemudian apa? Kepalanya digergaji sampai jadi dua. Tapi apa yang terjadi? Wa ma yasudduhu dzalika an dini. Tapi itu tidak mengeluarkan mereka dari agamanya. Mereka tetap kepada pendiriannya. Berarti kalau Allah menolong kita, ngasih keteguhan hati, apapun cobaannya, karena dari cobaan itu Allah melihat orang jujur atau bohong. Coba baca Al-Ankabut ayat 2-3. Kalau kita di saat menghadapi cobaan kemudian kita justru berpaling, maka kita disebut orang dusta sebenarnya. Ya, bahwa kita ngomong beriman cuma lisan, tapi hati kita palsu dan penuh dengan kebohongan. Ya, coba. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak dipuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, gak cukup kita mengatakan beriman. Ingat, ketika kita mengatakan saya beriman, yakin sama Allah, Allah uji kita untuk melihat apakah keyakinan kita hanya sekedar di lisan atau justru dengan kenyataan. Maka di saat itu ketika kita kemudian dihimpit, kita akan kemana? Kemana kita pergi? Balik ke Allah ya ikhwan. Bukan ngandalin diri sendiri. Kadang-kadang sering kita ditimpa keputusasaan karena salah cara. Ketika Allah menguji kita, kita bukan berdoa, malah cari solusi, tengok kanan, tengok kiri. Adakah orang yang bisa menolong saya? Ini kesalahan yang terbesar dalam hidup sebenarnya. Seseorang seharusnya mereka bersimpuh di hadapan Allah dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu yang disebut dengan orang yang beriman sebenarnya. Mereka yang kembali dan meyakini bahwa cobaan ini hanya satu yang memiliki kunci, yaitu Allah. Dan cobaan ini terjadi karena siapa? Karena kesalahan diri kita sendiri. Allah katakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang menimpa kalian dari musibah karena kesalahan diri kalian sendiri. Maka sering kita bertanya-tanya dalam hati dan nggak ketemu jawabannya. Saya kasih contoh yang model nggak ketemu jawabannya. Ketika kita diuji, ada orang yang datang
jadi ujian kita. Orang itu tiba-tiba nggak kenal kita, dia jadi ujian kita. Terjadi nggak? Kita tanya sama orang itu, apa salah saya kepada dirimu? Kenapa engkau mendolimi saya? Ketemu jawabannya nggak? Maka kita pun semakin bimbang dan stres. Karena yang kita lihat cobaannya. Tapi kalau kita lihat penyebabnya, siapa penyebabnya di sini? Diri sendiri. Baru paham jawabannya. Karena saya banyak berdosa kepada Allah saja. Maka Allah gerakkan orang lain untuk jadi cobaan. Dan tidak ada satupun di antara kita yang bisa memilih siapa yang jadi cobaan kita. Tapi Allah yang memilih, dan Allah kepingin tahu reaksi kita bagaimana. Sebagaimana Allah katakan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Kami jadikan satu dengan yang lainnya di antara kalian sebagai ujian. Siapa yang memilihkan? Allah. Allah mengatakan, apakah kalian bersabar? Orang yang bersabar ini ngeluhnya sama Allah, itu disebut sabar. Maka di saat itu Allah melihat hambanya serius, hambanya jujur. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan, tidak mengeluarkan dirinya dari Islam ketika dia mendapatkan cobaan yang besar seperti itu, nyawanya. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, kemudian wa yumshatu bi amshatil hadid min maduna lahmihi min idham awasab. Ada orang yang digaruk, mereka dilukai dengan sisir besi, digantung sampai terlihat tulangnya. Tapi kata Rasulullah, wa man yusudduhu dan gandhi, itu enggak mengeluarkan mereka dari agamanya. Kenapa? Karena mereka minta sama Allah dikuatkan hati dan diberikan pertolongan. Maka mereka melihat ujiannya sebagai anugerah hidupnya. Kenapa? Karena orang yang taat akan semakin mendapatkan cobaan untuk melihat seberapa serius hambanya kembali kepada Allah, bukan berusaha sendirian. Sebagaimana Rasulullah ditanya sama sahabatnya, ayyun nasi asyaddu bala'an, manusia siapa yang paling berat cobaannya? Siapa kata Rasulullah? Al-Anbiya, yang paling dekat sama Allah. Para nabi yang paling berat cobaan. Tsummal amthal fal amthal. Kemudian yang seperti yang para nabi, pengikutnya. Kenapa? Karena mereka tahu kemana mereka harus pergi dan meminta dan bersandar. Tapi di sisi lain cobaan itu adalah adab. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak percaya sama Allah Azza wa Jalla. Mereka melihat cobaan itu sebagai pembinasa hidup. Ya bangga, karena mereka ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah ya ikhwah. Ini pelajaran besarnya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mereka jauh dari Allah Azza wa Jalla? Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan seseorang yang mereka jauh dari Allah Azza wa Jalla dan mereka mulai hatinya sakit. Lihat sifat-sifatnya. Yang pertama, mereka akan menunjukkan sifatnya, mereka mulai lalai kepada Allah Azza wa Jalla. Dikatakan di dalam surat Al-Anbiya ayat 3, Allah mengatakan lahiyatan qulubuhum, hati mereka lalai. Kenapa? Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan istilah lalai di sini bahwa mereka berpaling dari Allah Azza wa Jalla dan mereka terbuai oleh kenikmatan dunia. Paham? Sedangkan orang yang terbuai dengan kenikmatan dunia kira-kira disuruh ibadah ringan atau berat? Berat. Bahkan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah,
ya, menyebutkan di dalam Majmu'ul Fatawanya, disebutkan bahwa tubuh ini, ya, hati itu kayak badan. Kalau badan sakit, semua makanan nggak enak, betul? Kalau hati kita sakit, semuanya nggak enak. Dikir jadi berat. Kenapa? Seseorang sakit hatinya karena terlalu cintanya dia kepada dunia. Kalau sudah dunianya lebih besar, maka di saat itu dia disuruh istighfar aja, mengucap astagfirullah, beratnya setengah mati. Ya enggak? Padahal ucapan istighfar itu ringan apa? Susah? Ringan. Dan susah bagi orang yang terlalu berat terhadap dunia. Coba yang ciri-cirinya. Yang berikutnya, orang yang kemudian hatinya mulai sakit, mereka akan lebih asik terhadap sesuatu yang sesat atau sesuatu kemaksiatan, lebih indah dibanding dengan urusan taat. Allah SWT mengatakan di dalam surat Al-Imran ayat 7, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ. Orang-orang yang hatinya, ya, cenderung kepada sesatan, mereka akan cari ayat-ayat yang apa? Yang di dalamnya sesuatu yang tasyabuh, yang abu-abu. Lebih senang pakai dalil untuk cari pembenaran daripada mengikuti kebenaran itu sendiri. Makanya pertanyaannya, berapa banyak orang-orang, ya, yang menjadikan agama, ya, sebagai jembatan untuk dapat keuntungan dunia daripada mendapatkan pahala di sisi Allah. Ya bang? Dan sekarang agama itu dipakai buat itu. Makanya ketika ada hadis-hadis dhaif, mana yang lebih terkenal? Yang dhaif palsu atau yang sahih? Yang dhaif. Kenapa? Karena seakan-akan mengikuti itu adalah hal yang asik dan indah. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu jadi perbincangan di antara kaum muslimin yang seakan-akan hal itu menjadi hal yang semua bisa hafal. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian apa? Menginginkan dibalik semua itu fitnah. Buat cari-cari apakah kira-kira ada sesuatu yang bisa membenarkan diriku dalam hal ini. Kenapa? Karena yang bicaranya bukan kebenaran, tapi kesesatan hatinya. Karena hatinya mulai condong kepada kesesatan dan jauh dari petunjuk. Itu ciri-cirinya. Makanya ya ikhwah, kenapa? Ketika kita nasihati seseorang tentang kebenaran, kemudian mereka nolak. Karena hati lebih senang hal yang syubhat daripada yang benar. Jelas. Tantangan kita di sini ketika menghadapi orang-orang yang sakit. Jadi jangan heran. Caranya gimana? Minta sama Allah keteguhan. Bukan berusaha sendirian. Minta sama Allah dikuatkan hati kita di tengah-tengah fitnah. Makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan, kata Rasulullah apa? Badiru bil a'mal fitanan kita ilail muti. Rasulullah jelasin, bersegeralah kalian melakukan amal saleh sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap. Apa efek fitnah ini? Pada umumnya ketika seorang kena ini, dia bisa murtad. Dikatakan yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafir. Kenapa? Pagi harinya mukmin, sore harinya sudah kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Atau sore harinya mukmin, pagi harinya kafir. Sebentar bisa berubah. Kena fitnah ini, makanya Rasulullah suruh bersegera melakukan amal saleh. Minta sama Allah di tengah. Kenapa? Orang-orang yang kena fitnah ini satu alasannya, satu hal bisa buat murtad. Ya bi'udinahu bi'ardi minad dunya. Jual agamanya buat nyari keuntungan sedikit dari dunia. Satu potong tok. Itu yang dijual agamanya. Terjadi sekarang banyak. Kalau gitu jangan ngikutin kebanyakan manusia. Allah katakan wala tuti' man aghfalna qalbahu
wattaba hawahu kana amruhu furata. Kata Allah, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan orang di atas muka bumi, maka akan menyesatkan dari jalan Allah. Karena yang dapat hidayah sama yang enggak banyakan mana? Yang enggak. Kira-kira nih, kalau kita bilang yang viral-viral tuh yang baik-baik atau yang buruk-buruk? Ya udah. Kalau gitu kenapa kita kok nggak minta sama Allah dan bersandar dan mencari kebenaran, bukan membenarkan kesalahan diri kita? Renungkan ini baik-baik. Yang terakhir ya ikhwah, perhatikan baik-baik. Seseorang yang mereka sakit hatinya dan semakin parah, maka naudzubillah min dzalik, hatinya akan buta dari kebenaran. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Hajj ayat 46, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ketahuilah, kata Allah menjelaskan, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, akan tetapi yang buta adalah hatinya, yang di dalam dadanya. Kenapa mereka disebut dengan buta? Karena mereka tidak bisa mengambil pelajaran dan tidak bisa menanggapi apa yang dia dengar dari kebenaran. Semua kebenaran itu mati di hadapannya. Terjadi enggak? Orang dikasih tahu, nolak apapun nasihatnya. Kenapa? Karena Allah buat buta hatinya. Walaupun kita bicara dengan hadis sahih, Quran, sunnah sekalipun, tetap ditolak. Pokoknya nggak bisa. Bilang apa? Padahal orang yang menolak terkadang dia paham dasar agama, bukan gak paham. Nah itulah bagaimana ngerinya ketika Allah Subhanahu wa taala membutakan dirinya, membutakan hatinya. Kenapa hatinya buta? Ada yang tahu? Karena dirinya sudah banyak dilumuri oleh dosa. Maka hati-hati terhadap dosa kecil. Semua berawal dari kecil yang diremehkan. Mereka bukan kena dosa besar di awal, tapi kecil. Kata Abdullah bin Abbas, dikatakan la sighar ma'al israr, tidak akan pernah dikatakan dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Kenapa? Dia merasa bahwa setiap dosa yang dilakukannya kecil dan remeh. Maka di saat itu dia tidak merasa bahwa dia melakukan dosa besar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, kalau anak Adam melakukan kesalahan, dosa, nakatat fi qalbihi naqtatun sauda, Allah akan kasih di hatinya titik hitam. Kemudian wa in naza wastaghfara thumma taba, kalau dia berhenti dari dosanya, kemudian istighfar dan bertobat, saqa qalbah, hatinya bersih lagi. Tapi wa in zadat hatta ta'lawa qalbah, kalau dia bertambah dosanya, bertambah juga titik hitamnya, sampai ditutup tuh semua hatinya dengan titik hitam. Kemudian Rasulullah menjelaskan dari karwan, itu yang disebut dengan penutup. Kalau sudah penutup ya ikhwah, apa yang terjadi? Mau antum kasih 1000 dalil di hadapannya untuk memberikan petunjuk, gak bakal diterima. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setelah itu Rasulullah membacakan ayat Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini yang membuat seorang jadi berantakan. Bal rana ala qulubihim, tetapi hatinya ditutup dengan tutup terhadap apa yang mereka lakukan. Kenapa? Karena berawal dari dosa yang diremehkan terus. Akhirnya datang kebenaran sebenarnya ditolak habis. Paham sekarang? Maka berhati-hatilah terhadap hidup kita dan minta pertolongan kepada Allah setiap saat, kapanpun, dimanapun. Ketahuilah kita nggak bakal bisa taat kalau tidak karena hidayah Allah. Dan orang yang menjalankan ketaatan, suatu saat mereka bisa berpaling. Allah katakan apa?
La tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ini menunjukkan orang bisa belok suatu saat kalau kita tidak istiqomah kembali kepada Allah setiap saat. Mudah-mudahan menjadi nasihat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari penyakit-penyakit hati, dan mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah dalam ketaatan, serta mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Sebelum saya tutup, ada satu pertanyaan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hidayah, tadi telah disampaikan bahwasanya hidayah hanya Allah yang akan memberikan. Terus, oke, ya, siap. Bagaimana dengan ibadah kita yang kita lakukan setiap hari, ini menjadikan bahwasanya ini adalah hidayah. Bagaimana kita menilainya, Ustaz? Bahwa ibadah kita ini apakah hidayah atau tidak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ada dua hal yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi. Yang satu ciri hidayah secara zahir, yang satu ciri sesat. Paham ya? Disebutkan di dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan di dalam kitabnya Al-Fawaid. Ya, dikatakan bahwa kunci segala kebaikan itu, kalau seseorang meyakini, mengetahui bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi. Tahu maksudnya apa? Kita kalau yakin semua terjadi karena kehendak Allah, maka otomatis kita kemana larinya? Balik ke Allah. Kalau ada sesuatu, ya, baik ketaatan ataupun menjauhi maksiat atau menghadapi cobaan, berusaha sendiri atau minta, yaudah. Itu yang dimaksud. Kenapa? Karena orang kalau sudah meyakini dua sisi ini, maka apa? Dia meyakini bahwa semua kebaikan yang dia lakukan karena nikmat dari Allah. Jelas. Sebaliknya, bahwa keburukan yang dia lakukan adalah hukuman dari Allah, dengan cara Allah tinggalin dia. Jadi kalau begitu kita ditinggalin sama Allah, kita disuruh usaha sendiri, yang dilakukan apa? Maksiat atau taat? Maksiat. Loh, kok bisa, Ustaz? Gak percaya? Surat Yusuf ayat 53. Perhatikan ayat ini. Orang itu bisa taat cuma satu alasan, tapi bisa maksiat. Caranya apa? Malah ngandelin diri sendiri, maka dia akan mudah bermaksiat. Bahkan di saat dia sedang melakukan ketaatan, rasa ingin maksiat ada nggak? Ada. Ya, coba. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jelas. Inna nafsa la'amaratun bisu. Nafsu itu sifat aslinya ngajak pemiliknya buat melakukan kemaksiatan. Itu asalnya. Kecuali nafsu yang Allah rahmati, yang dikasih petunjuk baru bisa lurus. Begitu ditinggalin sebentar langsung belok, langsung nggak pakai nunggu ya, karena sifat asalnya seperti itu. Berarti hidayah kalau kita setiap saat minta sama Allah. Makanya lihat para sahabat, ya, sebelum taat sama sudah taat, mereka minta sama Allah setiap saat. Makanya hidup mereka jadi ajaib. Dan doa terbanyak yang dibaca Rasulullah apa?
Hah? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sampai Ummu Salamah bertanya, "Mali aqtadi du'aika ya muqallibal qulub?" Rasulullah, kenapa engkau banyak membaca doa? Li aktar, doamu yang paling banyak, Ya muqallibal qulub. Rasulullah yang masuk. Rasulullah ngasih alasannya dengan mengatakan, "Ya Ummu Salamah, innahu la adami." Ketahuilah, namanya anak Adam. Illa wa qalbuhu baina isba'ini min asabi'ir rahman, min asabi'illah. Hatinya di antara jari jemari Allah. Insya'a qama, kalau Allah mau dilurusin tuh hati, dikasih pertolongan. Wa insya'a zagha, kalau mau dibuat sesat, ditinggalin, belok. Paham sekarang? Artinya kalau amal kita selalu mengarah kepada Allah dan minta kepada Allah dan bersandar, maka di saat itu kita sedang dikasih hidayah. Makanya ya ikhwah, ketika kita dikasih kesempatan sama Allah buat berdoa, ketahuilah itu kebaikan yang sebenarnya. Namun kita kadang-kadang mulai mengatakan, apa yang saya harus minta? Doa saya sudah habis, maka cepat-cepat istighfar. Karena orang-orang yang mulai mengatakan itu, mereka mulai melihat bahwa dirinya mampu untuk melakukan segala sesuatu dan berakhir kepada keburukan. Maka dari sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan at-taufiq, hidayah, yaitu Allah menjadikan hambanya bersandar kepada Allah setiap saat. Sedangkan al-khudlan, kehinaan, Allah jadikan hambanya berusaha sendirian tanpa pertolongan. Jelas kondisinya. Yang satu bersandar sama Allah, yang satu berusaha sendirian. Ini antara hidayah dengan kesesatan. Jelas? Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa melihat kapan diri kita taat dan kapan diri kita mulai jauh dari Allah saja. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah SWT selamatkan diri kita dan keluarga kita dari fitnah, dari kesesatan. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita semua istiqomah di atas ketaatan dan kebenaran, dan mudah-mudahan Allah SWT tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.